Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Brilian Oktaviani Setiana Romaji dengan NIM 215231083. Kedua, Alif Maulana Batiar dengan NIM 215231091. Yang ketiga, Amanda Wahyu Ramadhani dengan NIM 215231102. Dan yang keempat, Melinda Anggias Putri dengan NIM 215231104. Untuk memenuhi tugas manajemen, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kebangkrutan perusahaan JCPenney akibat pandemi COVID. JCPenney mengalami kerugian hingga mengakibatkan kebangkrutan. Perusahaan melaporkan tanggal 2 Mei 2020 mencapai 477 juta US dollar atau setara 6,9 triliun rupiah dengan kurs 14.200 per US dollar. Kerugian tersebut lebih besar dibandingkan tahun lalu dengan 93 juta US dollar atau 1,3 triliun rupiah. Total kerugian bersih JCPenney di kuartal ini mencapai 546 juta US dollar atau 7,9 triliun rupiah. Naik lebih dari 250% dari kerugian periode yang sama tahun sebelumnya. Upaya penyelesaian: melakukan evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi ini bertujuan untuk memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan mencari masalah yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan JCPenney akibat pandemi COVID. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi. Setelah menemukan permasalahan yang menyebabkan kebangkrutan, langkah selanjutnya yaitu memikirkan bagaimana cara agar perusahaan beroperasi dengan cara yang efisien, mengurangi hal-hal yang kurang efektif bagi perusahaan dan melakukan perubahan agar perusahaan beroperasi dengan efektif. Selanjutnya, mempertimbangkan ide yang telah didapatkan dari langkah sebelumnya, mempertimbangkan efek yang ditimbulkan dari perubahan tersebut, apakah berdampak positif atau lebih banyak dampak negatifnya bagi perusahaan maupun bagi karyawan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, meminta pendapat profesional, mengkonsultasikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dan apakah sudah benar jika diatasi dengan langkah-langkah yang telah direncanakan tersebut. Jika langkah tersebut kurang benar, maka akan diperbaiki oleh seseorang profesional tersebut karena dengan pengetahuan dan pengalamannya mungkin bisa mengatasi permasalahan yang ada. Adapun solusi dalam fungsi manajemen. Yang pertama ada planning. Planning adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, adanya tujuan dan target yang jelas, yang kedua, menyusun strategi untuk mencapainya, dan yang ketiga, memiliki tanggung jawab. Kemudian, organizing atau biasa disebut dengan pengorganisasian adalah fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian. Didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.
Dengan demikian, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menyeleksi, memberikan pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang ketiga, menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. Directing adalah sebagai jantung dalam proses manajemen dan menjadi titik pusat pencapaian tujuan. 1. Pemberian bimbingan dan motivasi terhadap tenaga kerja. 2. Sosialisasi tugas dan kebijakan tenaga kerja. 3. Penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Controlling merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan, dan di samping itu merupakan hal yang paling penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. 1. Menetapkan standar kualitas perusahaan. 2. Mengukur kinerja. 3. Membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditentukan dan mengambil tindakan koreksi perbaikan jika terjadi penyimpangan. Sekian presentasi dari kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.